Hari ini adalah hari ketujuh pernikahanku dengan suamiku. Tak disangka, dia diam-diam berselingkuh dengan ibu tiriku. Melakukan hal mesum. Kalian sedang apa? Bukannya suruh siapkan lebih banyak lauk. Kenapa malah naik ke sini? Siapa suruh masak tanpa ketak pintu? Aku cuma lagi nggak enak badan. Minta tolong cincin pijitin. Pijitin. Sampai diranjang lagi, kalian nggak malu apa? Lu Xiao, ngomong apa sih? Jiang Chen. Kamu berani memukulku? Aku ngomong apa, kamu nggak tahu. Ribut apa sih? Aduh, ada apa ini nah? Ibu, ayah, paman Lu, kalian datang tepat waktu. Lu Xiao bilang Bilang apa? Sayang, aku nggak bisa tunjuk muka lagi. Aku kumatengka kesilio. Xiao lagi masak. Aku minta tolong cincin pijitin. Nggak nyangka. Dia menganggap kita sahina ITU. Nggak. Bukan begitu. apa yang Bibi bilang benar. Aku baru pijitin dikit. Lu Xiao tiba-tiba masuk, terus nuduh kita ngelakuin hal mesum. Ayah, percayalah, yang aku bilang beneran. Percayalah. Nggak mungkin, aku ibunya. Masa nggak kenal anak sendiri? Dari kecil dia anak berbakti. Kacau banget. Siapa yang nggak tahu anakku dari kecil berbakti? Ini namanya injak-injak niat baik anakku. Memelukan nama keluarga Jiang. Limeng wala ibu tirimu. Tapi memperlakukanmu seperti anak sendiri. Kok bisa mikir begitu? Ayah, aku bersumpah. Mereka berdua lagi ngelakuin hal mesum. Lu Tian. Ini anak perempuan yang kamu besarkan? Sepertinya, urusan investasi di keluarga Lu perlu dipikir ulang. Enggak. Kamu cepat minta maaf ke Chen mereka. Suruh aku minta maaf? Mereka selingkuh di belakangku. Kenapa aku harus minta maaf? Damn. Banyak bohong. Fitnah suamimu sendiri dan ibu tiri. Kenapa aku punya anak seperti kamu? Sayang, nggak apa-apa. Sebagai ibu, aku nggak akan berantem sama anak muda. Asal Xiao hari ini mengaku salah dengan baik. Aku anggap nggak pernah terjadi apa-apa. Betul, Xiao, asal kamu minta maaf yang baik. Bisa kita lupakan. Jiang Chen, kita cerai saja. Kamu. Xiao. Dengerin penjelasan ibu minta maaf sama kamu, ya? Xiao, dengerin aku dong. Tolong. Xiao. Aku terlahir kembali. Kembali ke sebelum semua ini terjadi. Di kehidupan sebelumnya, kalian berdua bajingan bilang aku memfitnah kalian. Bahkan mendorongku jatuh dari tangga. Kali ini, aku akan buka kedok perselingkuhan kalian di depan semua orang. Bikin kalian malu dan hancur reputasinya. Ini obat diare super kuat yang kubeli dari dokter hewan. Cuma butuh 1 butir, bisa bikin 10 sapi mencret semua. HMPH. Kalian, nikmatin aja pelan-pelan. HMPH.
Suka selingkuh? Selingkuh aja sampai puas. Do a bulletin. 1 bambu. Meneng, Gawat. Jiang Chen dan ibuku kayaknya hilang. Ngaco lo. Baik-baik aja, kok bisa hilang? mungkin pergi, nggak ngasih tahu. Nggak, beneran. Mereka kayak lenyap aja, teriak nggak ada yang jawab. Telepon juga nggak diangkat. Nggak mungkin. Aku baru aja lihat Chen Chen naik tangga. Pergi. Nak Chen Chen, kamu di dalam? Kenapa ibuku mengetuk sekarang? Sepertinya suamimu juga di luar. Ja? Sudahlah. Lagi pula kalau keluar sekarang juga ketahuan. Lebih baik lanjutkan. Kamu memang suka cari sensasi. NAK. Kenapa aku dengar ada suara di dalam? Chen Chen, jangan benar di dalam? Ada apa ya? Langsung buka saja. Bu. Kalau mereka di dalam, kan seharusnya pintunya terbuka. Lalu menurutmu orang ini bisa pergi kemana? Jangan-jangan diculik? APA. Diculek. Iya. Ini, Aku baca berita kemarin, ada buronan. Khusus menculik orang kaya. Ah. Terakhir kali. Muncul di sekitar komplek kita. Ini. Pak, jangan-jangan anak kita kenapa-napa. aku bilang mertua, ngapain kita berdiri di sini? Cepat cari. Iya, cepat pergi. Permainan baru saja dimulai di kehidupan ini. Aku akan membuatmu tak bisa kabur. Halo. Tim penyelamat? Suamiku dan ibuku. Sepertinya hilang. Teman-teman netizen, tolong bantu aku cari suamiku dan ibu tiriku. Ini abad 21, di siang bolong. 2 orang dewasa bisa hilang, jangan-jangan. Ini bukis gidi kokam. Ani bukan rumah keluarga Bos John? Tuan muda hilang, si Pat Lihat. Tuan muda dan mertuanya hilang, ada yang kayak gini? Cepat lihat, cepat lihat. 7 hari setelah pernikahan, suami dan ibu tiri menghilang. Bukankah ini grup Jiang, keluarga kaya top di kota Jing? Tenang, hentikan pekerjaan kalian, cepat datang ke sini. Xiaolin, tim A kalian, segera hubungi orang yang memposting video itu. Harus dapatkan bahan pertama dan hak wawancara. Siap. Tim B, segera periksa sekitar kompleks kejadian. Wawancara tetangga dan manajemen properti, semua orang. Ini berita besar banget. Kita harus jadi yang pertama. Ayo bergerak, cepat-cepat. Menjadi. Kepala, berita ini sedang viral di seluruh internet. Salah satu orang yang hilang, Jiang Chen. Dia juga penerus grup Jiang. Semua. Sayap. Kumpulkan semua orang. Semua terlibat. Operasi pencarian ini, harus temukan mereka, operasi ini. Aku yang memimpin, selesaikan dengan cepat, mengerti. Yendrol. Mobil sudah berangkat. Kamu pernah lihat orang ini? Ini fotonya. Orangnya hilang, ayo kita bantu cari. Ayo kita cari, yuk kita cari, ayo. Terima kasih. Ayo bantu cari. Kalian pernah lihat orang ini? Ada apa sih? Ini siapa? Tapi ayo kita cari. Yuk kita cari. Cari yuk. Terima kasih. Terima kasih. Gak apa-apa. Limang. Jiangchen. Limeng, Jiangchen.
Sudah cari di sini, nggak ada. Kemana ya? Sudah cari di mana-mana nggak ketemu, Limeng. Jiang Chen. Aku kayaknya dengar ada yang manggil kamu. Sayang, salah dengar, ayo kita mulai. Aku nggak sabar. Dasar kamu, buru-buru banget. Aku minum obat dulu. Harus minum banyak, biar nggak ada masalah kecil. Sayang kamu pinter mikirnya. Anda pernah lihat dua orang ini? Dua ini, serahkan padaku, aku kasih tahu. Hidangan jengku tajam, pasti ketemu. Terima kasih. Lihat, ketemu. Cium bau tai langsung nggak bisa nahan. Emang anjing nggak bisa berhenti makan tai. Bukan suka main yang seru-seru? Kali ini, aku kasih kalian seru-seruan sampai puas. Teman-teman netizen, kita sekarang berada di lokasi villa tempat kasus hilang terjadi. Tim penyelamat sedang melakukan pencarian menyeluruh di sekitar area. Salah, semua rekaman CCTV sekitar sudah diperiksa, nggak ada. Rekaman mereka keluar kompleks. Masa sih, dua orang besar bisa hilang begitu aja? Cari terus, siap. Tunggu sebentar. Pak Kepala, kayaknya masih ada satu tempat yang belum dicari. Tunggu, perutku sakit. Aku harus ke toilet dulu. Enak banget, sayang, aku suka banget bau badanmu. Beneran enak banget. Jangan macam-macam. Aku nggak tahan lagi. Aku harus ke toilet. Ini, kenapa pintunya dikunci? Teman-teman netizen, Sekarang, tinggal kamar pengantin ini yang belum diperiksa. katanya sekarang cuma tersisa kamar pengantin ini yang belum diperiksa. Kamar pengantin ini tim penyelamat udah dateng, ibu tiri dan suami. Bisa aja di dalam nggak keluar-keluar, HMPH, jangan-jangan. Orang kayak mainnya memang aneh-aneh. Kamu mikir apa sih? Belum tentu ada orang di dalam. Menantu, maksudmu APA ini, jangan-jangan. Kamu bilang mereka berdua ada di kamar pengantin. Aku cuma kasih petunjuk, jangan-jangan beneran ada. Kalau Aaron ada orang di dalam, kenapa tadi pada tak? Mereka nggak keluar, iya juga. Om, jangan-jangan mereka di dalam. Ngerjain hal yang nggak pantas, jadi nggak berani keluar. Kamu Luciel, di sini banyak orang. Maksudmu apa? Itu kan suamimu dan ibumu. Yah, aku juga nggak mau gini, tapi CCTV nggak. Rekam mereka keluar, semua tempat udah dicari. Tinggal kamar pengantin ini yang belum. Tapi kamu nggak boleh, sudahlah. Jangan ribut Xiao Chen. Coba. Pintunya bisa dibuka nggak? Siap. Pak kepala pintunya terkunci. Kayaknya suara orang tua, kenapa mereka datang juga? Jangan-jangan. Jangan-jangan mereka udah tahu kita. Aduh, Nggak tahan, udah nggak peduli lagi. Aku nggak bisa nahan. Biar aku keluar dulu. nggak boleh, di luar penuh orang. Kalau pintu dibuka, kita benar-benar selesai. Ada orang di dalam? Saya Wang Ankuan, kepala tim penyelamat. Kalau ada orang, buka pintu sekarang. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Tim penyelamat? Kenapa mereka datang? Selesai, selesai, benar-benar selesai. Jendela. Cepat lompat lewat jendela. Ayo, ayo, ayo. Aku mohon, aku nggak tahan lagi. Cepat biarin aku keluar. Aduh, kenapa di luar banyak banget orang? Nggak boleh, cepat-cepat. Cepat sembunyi. Nggak bisa. Mau keluar nih? Ambil alat, siap-siap membobol pintu paksa. Mau dibobol pintunya? Cepat sembunyi. Nggak bisa. Aku mohon deh. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Sayang jangan minta ke aku yang minta ke kamu.
tahan sebentar lagi. Asal orang di luar udah pergi, kamu mau bab di mana saja boleh. Sembunyi di sini nggak bisa, dari bawah langsung kelihatan. Gimana nih? Kasur, bawah kasur. Cepat sembunyi di bawah kasur. Si Lucia itu, beli kasur aja beli yang padat. Nggak bisa. Udah. Minggir semua, minggir. Udah. Jen, kamu ternyata benar-benar di sini. Ada apa, Nena? Dipukulin lama banget nggak buka-buka pintu. Semua pada khawatir kamu kenapa-napa. Ayah ibu paman, aku semalam minum agak kebanyakan. Hidungnya banyak. Kamu. Ini, kok banyak banget orang? Oh Xiao Ja. Dia nggak bisa hubungi kamu dan mertua. Kami semua khawatir banget. Jadi minta tolong semua orang bantu cari. Para penonton, salah satu orang yang hilang sudah ditemukan. Menurut pengakuannya sendiri, dia tidurnya terlalu nyenyak sampai nggak dengar. Orang yang hilang lainnya masih dalam pencarian. Tidurnya nyenyak banget sampai pintunya dibobol baru bangun. Nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang disembunyikan makanya nggak buka pintu. Suamiku, syukurlah kamu baik-baik saja. Tapi ibuku mana? Dia nggak sama kamu? Ibu kamu di mana? Aku mana tahu. Xiao, kamu barusan bilang apa? Mama hilang? Astaga, sejak kapan nih? Ayah, kenapa nggak kasih tahu aku dari tadi? Aku telepon mama dulu ya, cari-cari. Main terus, main. Hari ini aku temanin kamu main sampai selesai. Aduh, cepat angkat telepon dong, ini. Halo? Iya MA, halo? Sinyalnya jelek. Oh, MA. Iya MA. Aduh sayang, kamu lupa nyalain HP. Aduh. Kebanyakan tidur jadi linglung. Ya udah, yang penting aku nggak kenapa-kenapa. Cepetan cari orang dong. Aku tahu kamu khawatir sama keselamatan Mama. Tenang aja, Mama pasti gak bakal kenapa-napa. Gini aja, Papa, Mama, Om, Xiao. Sama teman-teman semua, kalian keluar dulu. Aku ganti baju dulu, bentar lagi aku keluar. Aku ikut cari orang bareng kalian. Oke, nggak masalah. Aku temanin kamu ganti. Santai aja gantinya. Ini. Luciao, kamu ini. Dasar si manis yang nyebelin. Ada apa, sayang? Kamu mau minta aku bantu ganti baju? Kalau gitu, aku pilihin satu buat kamu. Sayang. Ternyata sembunyi di sini. Sayang, aku bisa sendiri kok. Jangan dong. Sayang, aku bantu. Luciao, kamu gak habis-habis ya? Banyak orang di sini nungguin nyari mama kita. Kamu mau buang-buang waktu di sini? Kalau mama kita kenapa-kenapa? Kamu sanggup tanggung jawab nggak? Hah? Lu Xiao. Mama kamu sekarang entah hidup entah mati, kamu di sini santai aja. Kamu mau apa sih sebenarnya? Xiao, lihat nih. Banyak orang nungguin di sini, banyak kamera lagi syuting. Kamu ini mau ngapain sih? Udah deh, nggak usah banyak bacot sama dia. Cepetan cari orang yang penting. Xiao Chen, kita pergi. Selesai, semua udah keluar. Tunggu dulu. Kalian ngerasain gak ada bau apa-apa? Tahu? Ini kok lebih bau dari. Lucy yang aku makan tadi siang? Bau apa sih ini? Bulu. Di rumah kita pelihara binatang apa enggak? Misalnya anjing? Kamu ini maksudnya apa sih?
Anjing seharusnya wangi, tapi kamar pengantin baru ini bau sekali. Rasanya baunya sampai keluar dari layar. Maaf ya, semuanya. Aku lagi pencernaannya kurang baik. Sungguh minta maaf. Baunya di sini benar-benar huek. Parah banget. Begitu mencium bau tai, langsung tidak bisa menahan diri. Benar-benar sifat asli anjing yang tidak bisa berubah. Kita keluar saja, ya. Ayo pergi. Tante, anjingmu lucu sekali. Kamu memang punya selera, hahaha. Anjing sialan dari mana? Cepat pergi. Pergi sana, minggir. Kamu mau aku tampar, ya? Aku sampai kaget. Orang dewasa besar-besar masih berantem sama anak anjing, tidak punya sopan santun. Sayang, jangan nangis ya, sayang. Jiang Xiao, kenapa kamu begitu emosi? Aku tadi sepertinya melihat ada orang di dalam lemari. Ah, beneran nggak? Aduh suamiku, kenapa kamu terlihat begitu tegang? Apa kamu melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang? Menantu, maksudmu apa dengan perkataan itu? Kamu kan sudah tahu bagaimana sifat Chen Chen. Aku bilang, ayah mertua, baru menikah berapa hari. Anak kesayanganmu sudah berani bicara seperti ini. Lu Xiao. Belum masuk pintu saja sudah curiga ini itu. Chen Chen. Dia sudah cukup baik padamu, padaku, pada ibunya. Belum cukup? Bibi benar, aku belum cukup baik pada kalian. Baik, terutama pada ibumu itu. Lebih baik daripada pada istrimu sendiri. Maksudmu apa? Jangan bertengkar, sekarang masih ada orang yang hilang. Kalian masih sempat bertengkar soal ini. Xiao Chen, segera beritahu semua anggota tim. Bersiap untuk pencarian kedua. Siap. Kita pergi juga, baunya benar-benar tidak tahan. Hyuk. Semuanya, tunggu sebentar. Ibu Lu, ada apa lagi? Kepala Wang, sebelumnya. Aku sudah memposting pengumuman pencarian orang di media sosial. Sekarang. Sudah ada ratusan pesan pribadi. Mau lihat ada petunjuk apa? Buka dan lihat. Ayah ibu, kita harus cari orang dulu. Aku lihat dulu. Lu Xiao, kamu lucu banget. Aku rasa kamu sengaja. Orang ini bilang dia pernah lihat. Mau tanya dia lewat pesan pribadi? Orang ini pasti tidak tahu. IP-nya saja tidak di kota Jing. Scroll lagi ke bawah. Itu. Tunggu. Foto ini mirip istriku. Bukan. Ayah, kok bisa lihat mirip? Mana mirip? Sudah cukup? Scroll ratusan pesan begini, orang bisa mati kebelet. Mati kebelet, maksudnya apa? Maksudku, metode ini kurang baik, jangan buang waktu. Kalau begitu, kita cari Nyonya Lu dulu. Mohon tunggu sebentar. Berikan username dan password ke Xiao Chen. Aku akan kirim tim khusus untuk verifikasi pesan pribadi. Sekarang panasnya kasus ini sudah turun, kita pergi saja. Akhirnya pergi juga, aku sudah tidak tahan. Teman-teman penonton, sampai jumpa lagi. Tunggu. Suamiku. Ini kan bra yang dipakai ibuku pagi ini. Kok bisa ada di sini? Cepat foto, ada situasi. Wah, ternyata ada gosip. Aduh, bra ini aku saja malu pakai. Sial-sial. Tadi terlalu buru-buru. Asal lempar ke laci. Bra istriku, kok bisa ada di lacimu? Jelaskan. Ini. Kan mau panas, ini gratis. Tuan Jiang, aku peringatkan sekali lagi. Jika tahu tapi tidak melapor, Anda akan bertanggung jawab. Ada Chen Chen. Kalau kamu benar-benar tahu di mana orangnya, cepat beritahu Kepala Wang. Ayah, ibu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi.
Pasti Lu Xiao tadi pagi. Taruh di laci, terus dia sendiri lupa. Sepertinya aku memang lupa. Humph. Ngomong dari tadi, hampir saja aku salah paham sama Chen Chen. Ah, untung kamu masih sadar. Tapi sayang. Pil KB di laci samping tempat tidur kita ini. Terakhir aku minum masih sisa 2, kok sekarang? 1 pun tidak ada. Ini. Ah, aku tadi malah minum tablet vitamin. Salah minum. Enggak. Boleh enggak? Tapi, di samping tempat tidur kita cuma ada 1 botol obat ini. Kamu yakin salah minum? Aku yakin. Tentu saja yakin. Kamu benar-benar salah minum? Aduh menantu, kamu ribut apa sih? Salah minum obat. Biasa aja kan? Iya, gelap-gelapan salah minum obat. Ada masalah apa? Aneh, terlalu aneh. Ini kan obat pencahar kuat yang khusus aku minta. Dari dokter hewan. Cuma butuh 1 butir, bisa bikin 10 sapi mencret. Sayang, kok kamu minum gak apa-apa? Obat pencahar? Kamu. Ternyata Lu Xiao kamu si imut-imut. Pencernaanku bagus, nggak boleh? Ternyata kamu si imut-imut ini. Tunggu aku keluar aku ah. Saya di dalam. Aduh, setelah kamu bilang gini, aduh. Perutku tiba-tiba agak sakit. Aduh anak sayang. Kamu nggak apa-apa? Minum pil KB di kita vitamin. Bohong siapa ini? Oh, ini juga. Lu Xiao salah kamu. Otakmu ada masalah ya? Taruh obat pencahar di rumah. Aduh Bu, ini kan bukan salahku. Obat ini kan bukan aku yang maksa dia minum. Lagi pula, sebelum aku bilang ini, kan dia juga baik-baik aja. Ini. Xiao, udah cukup. Cari orang yang penting, kalau masalahnya makin besar, pengaruhnya ke grup Jiang. Kamu nggak sanggup tanggung jawab. Kepala Wang, cari orang dulu aja, kalau udah ketemu. Gua Jiang Dashan pasti bakal kasih imbalan besar. Gak usah sungkan, ini kan tugas kita. Tapi, Bapak Jiang Chen, gua tanya sekali lagi. Lu tahu gak keberadaan Li Meng? Tahan sebentar lagi. Bentar aja. Udah mau pergi kok. Kepala Wan, gue beneran nggak tahu. Cepetan cari orang dong, gue khawatir banget. Soalnya keselamatan ibu mertua gue. Anak gua dari dulu gak pernah bohong. Iya nih, kok masih aja di sini? Sayang, daripada kepala Wang bilang lu tahu tapi diam-diam. Mending lu sumpah aja, bilang lu gak tahu nyokap gua di mana. Kan beres. Gimana? Ngeri? Siapa-siapa yang ngeri? Ya udah, sumpah dong. Lu Xiao, dasar lu imut banget. Gua gak tahan nih. Sumpah ya sumpah. Oke, mantap. Sekarang lu sumpah di depan kamera. Di depan kepala Wang, depan bokap nyokap kita. Gua sumpah demi langit. Kalau gua tahu Li Meng di mana, gua bakal apa? Bakal gak punya keturunan, terus sembah-sembah minta maaf. Buka ini, gua mau keluar. Tadi pintu lemari itu gerak, ya? Kayaknya iya, gua juga lihat, beneran gerak. Coba lihat, tadi lemari gerak lagi kan? Duh, jangan-jangan si yang master beneran sembunyiin orang? Bukan, punggung gua agak gatal aja. Sayang, kenapa lu tegang banget? Kecuali lu ngelakuin hal yang memalukan. Lu Xiao, lu gak ada habisnya ya? Udah gua bilang. Gua gak tahu nyokap lu di mana. Dia kan udah gede. Masa gua ikat diikat pinggang? Diem lo. Pak, kapan ngecat rambut? Ngecat rambut apaan? Lu sinting lagi? Gak apa-apa, cuma agak ijo. Ijo-ijo. Menantu, masa lu mikir begitu? Kan satu ibu tiri lu, satu suami lu. Mereka berdua pantas? Itu keterlaluan. Lu Xiao. Kalau ngomong begitu lagi, lu mau gua gebuk? Pak, lu gak usah sok-sokan di sini. Masa gua gak tahu? Lu kan cuma takut.
Direktur Jiang marah. Takut Jiang Chen cerai sama gua. Aku seharusnya sudah tahu dari dulu. Kamu dulu mendukung aku menikah dengan Jiang Chen. Bukankah karena kamu hanya peduli dengan uang kotor keluarga Jiang? Kamu. Hari ini kalau mulutmu tidak kubuat bengkak, aku bukan ayahmu. Berisik terus. Berisik apa lagi? Ayah, bagaimana kalau kita berdua juga bertaruh? Kalau yang aku katakan salah, bagaimana kamu mau aku minta maaf? Aku akan minta maaf sesuai keinginanmu. Tapi kalau Aku benar-benar dikhianati. Aku juga akan berlutut minta maaf. jangan, aku tidak sanggup menerimanya. Kamu cukup minta maaf saja. Jiang Chen, sayangku. Cepat keluarkan aku dari sini. Apa yang terjadi, Jiang Chen? Apa arti pesan ini? Keluarga Jiang. Apakah kalian juga menyekap orang? Teman-teman penonton, baru saja pihak yang bersangkutan menerima sebuah pesan. Isinya mungkin terkait penahanan ilegal. Ternyata keluarga Jiang yang kaya raya ini melakukan praktik kotor seperti ini. Tuan muda ternyata melakukan hal seperti ini. Apakah grup ini akan bangkrut? Chen Chen, hari ini. Kamu harus menjelaskan semuanya padaku. Ayah, ini cuma pesan sampah. Sebagai penerus keluarga Jiang, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang melanggar hukum seperti ini? Tolong. Aku benar-benar tidak tahan lagi, Chen Chen. Jujur saja pada ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Bisikan pada ibu akan membantumu dengan koneksi lebih awal. Ibu, kalian benar-benar salah paham padaku. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Kepala Wang, kalau suamiku bilang ini salah paham, mengapa kita tidak menelepon balik nomor ini saja? Benar. Tuan Jiang. Mohon kerjasamanya untuk membuka kunci ponsel. Sayang. Suamiku, selain aku, kamu masih punya sayang yang kedua ya? Ini cuma nama klien grup. Namanya memang sayang, jangan sembarangan berprasangka. Prasangka atau tidak, telepon saja sudah tahu. Kebetulan aku juga ingin tahu, siapa sih sayang yang kedua ini? Cepat matikan. Bukankah ini nada dering istriku? Teman-teman penonton, baru saja Tuan Lu mengatakan di dalam ruangan, mengeluarkan suara dering yang sama dengan istrinya. Nomor telepon ini diberi catatan sebagai, sayangnya Tuan Jiang. APA? Benar-benar ibu tiri dan suami? Kamu tidak akan juga punya sayang kedua, kan? Aku juga bersumpah, kalau aku punya sayang kedua, aku akan punah. Aduh, benar-benar tebakanku tepat. Teman-teman, siapa yang mengerti? Makan buah si malakama sampai ke bos sendiri. Anak muda sekarang mainnya benar-benar heboh. Minger. Waduh, Kepala Wang, Anda salah dengar. Itu suara dering teleponku. Salah dengar? Apa semua orang di sini salah dengar? Benar, Tuan Jiang, jutaan netizen di live streaming. Semua bilang mereka mendengarnya. Berapa banyak? Jutaan? Ja, Bos Yan. Netizen sangat peduli dengan urusan grup Jiang. Sayang, kenapa kamu gugup? Kalau memang tidak ada apa-apa, cepat buka lemari ini, tunjukkan pada semua orang. Jangan buang waktu semua orang. Lu Xiao, gugup apaan sih? Selama ini kamu yang buang waktu semua orang. Kamu siapa? Coba lihat diri sendiri di cermin. Aku menikahimu adalah keberuntunganmu di kehidupan sebelumnya. Percaya tidak aku akan menceraikanmu? Panik. Lu Xiao, lihatlah sikapmu yang tidak peduli ini. Membuat Chen Chen sampai seperti ini. Dari kecil sampai besar, kapan dia pernah mengalami perlakuan seperti ini? Kepala, anakku pasti ada alasan yang sulit diungkapkan. Dan juga, ini kamar anakku, wajar ada privasi. Chen Chen, jujur sama ayah. Apa benar ada sesuatu yang memelukkan di sini? Kalau tidak ada, ayah adalah pendukung terkuatmu. Ayah, ibu benar. Siapa yang tidak punya privasi? Tapi sekarang aku harus mengatakannya. Di dalam sini adalah dokumen rahasia keluarga Jiang. Berkaitan dengan proyek miliaran, tidak boleh dibuka. Kak Lisa, dia serius sekali. Apa kita salah menuduhnya? Privasi. Dokumen rahasia. Lemari ini. Aku baru membereskannya pagi ini. Isinya cuma pakaian dalam kita. Celana dalam dan bra. Kamu sudah bilang dokumen rahasia, pasti aku yang sembunyi-sembunyi. Dimasukkan ke dalam. Oh. Tapi, sayang, bukannya kamu selalu bilang. Kamu nggak peduli perkembangan grup, cuma mau numpang hidup orang tua? Ayah, aku jamin,
Isinya beneran data rahasia grup kita. Jangan dibuka, ya. Lu Xiao, anakku sudah yakin banget. Kalau kamu masih ngotot, aku suruh dia cerai sama kamu. Aku terima cerai. Tapi, kalau isi lemari ini bukan dokumen rahasia, tapi sesuatu yang memalukan, gimana? Kok kamu datang lagi? Mertua. Aku yang salah didik, aku yang gagal. Maafin dia sekali ini. Masa iya mereka berdua diceraikan? Sudah terlambat, nak. Aku tanya sekali lagi, di lemari ini ada nggak barang yang memalukan? Ayah, kapan aku bohong sama ayah? Oke, ayah percaya. Ada orang yang nggak percaya sampai lihat bukti. Kamu suka taruhan, kan? Aku taruhan sama kamu. Kalau di lemari ini, beneran ada barang memalukan. Aku, Jiang Dashan, akan kasih seluruh grup Jiang padamu. Wah, grup Jiang peringkat 3 teratas di kota diberikan? Hila, bos Jiang kita gila, ya? Ayah, jangan. Bebek, kamu hila? Aku nggak gila. Aku percaya pada integritas anakku. Kalau di lemari nggak ada orang, kamu harus sungkem minta maaf. Di depan penonton nasional. Lalu, pergi dari keluarga Jiang. Sepakat. Kalau gitu, kita buka lemari sekarang. Jangan, mertua. Sedala. Nggak perlu sampai sejelek ini. Sudah terlambat. Kamu. Dasar sial. Nok buko lemori. Biar dia lihat, isinya apa. Ayah, isinya beneran data rahasia. Nggak boleh dibuka. Nok buko. Hari ini ayah yang jamin. Kamu nggak perlu khawatir soal kerahasiaan grup. Kerugian apapun. Ayah yang tanggung. Nak, ayah sudah bilang gitu. Buka aja. Cepat. Zoom dan close up. Aku mau ke toilet. Kamu ngapain diem? Cepat buka. Lambat banget. Bikin gregetan. Buka. Kok nggak dibuka? Tuan Jiang, tolong kerja samalah. Jago juga sembunyinya. Pak Direktur, bau apa ini? Kok sangat bau? Lu. Ada orang di dalam? Cepat berlutut dan minta maaf. Nak, kok sangat bau? Apa bahan rahasia ini? Sangat bau. Ayah. Ini resep rahasia baru yang aku buat. Resep tahu fermentasi. Bau tapi enak dimakan. Anakku benar-benar sukses. Lu Xiao. Bukannya katanya ada orang di dalam? Aku tanya, mana orangnya? Ternyata benar-benar tidak ada orang. Media brengsek cuma bisa bikin sensasi. Lu, jangan-jangan ini aktor bayaran kalian? Sudah kuduga, mana mungkin tuan muda melakukan hal seperti ini. Benar. Kak Lisa, ada masalah besar. Penonton dari seluruh negeri masuk ke live streaming untuk memaki kita. Bagaimana kalau kita pergi saja? Zanggat Pau, Para. Tidak boleh pergi, yang penting popularitas. Lu Xiao, sekarang di depan semua orang. Cepat berlutut dan minta maaf pada anakku. Lalu, kau bisa pergi dari keluarga Jiang. Hak Jiang, Pegani. Hari ini salah anakku, aku mohon. Beri dia satu kesempatan, ya? Jangan sampai Chen menceraikannya. Lebih baik berlutut pada orang lain daripada percaya. Anak kandung sendiri. Sudah kukatakan, diam-diam, kau tidak mendengarkan. Cepat berlutut dan minta maaf pada Chen. Tadi, apa yang kalian berdua katakan? 1. Bilang akan memutus keturunan, berlutut minta maaf padaku. Yang lain, akan memberikan grup Jiang padaku. Benar, tapi sekarang kau yang harus berlutut minta maaf pada kami. Sujud saja sudah murah. Nah, kita sekarang juga menceraikannya. Bercerai. Bagus sekali, tolong semuanya. Para netizen. Selanjutnya, aku akan mempertunjukkan sebuah sulap. Nama sulap ini adalah Besar. Menghidupkan orang. Bukannya katanya tidak ada orang? Ini siapa? Pak Direktur Wang, ini istri mudaku. Permata Jiang Chen, Li Meng. Apa?
Semua perhatian, orangnya sudah ketemu. Astaga, tadi beneran ketemu deh. Hakjong, tanya ibu mertua Anda. Kenapa sembunyi di lemari, Chen Chen? Katanya di dalam nggak ada orang, bohongin orang tua juga. Jelasin dong, kenapa ibu mertuamu bisa keluar dari lemari pakaianmu? Pak salah paham, ini semua salah paham. Tante tiba-tiba sakit perut. Di luar banyak orang, dia malu jadi. Sembunyi di situ. Aku takut kalian salah paham. Ini obat diare kuat yang sengaja aku beli dari dokter hewan. Katanya, kok kamu makan tapi nggak ada efek sama sekali? Ayo, ambil close-up. Paman, tenang dong, ini beneran salah paham. Salah paham? Reaksinya tadi pasti obat diare itu. Jagra pil KB. Paman, ini beneran salah paham. Kamu emang lapar banget ya, apa aja dimakan? Ya, dia udah tua banget, aku masih muda. Masa gak sama? Cewek tua. Dasar anak kurang ajar. Coba ulangi bilang cewek tua lagi. Aku. Cubana kau. Dasar anak kurang ajar. Coba bilang. Cewek tua lagi, kubunuh kau. Pak Lu tenang. Setiap hari sama bapakmu. Aku ngalah terus. Sekarang kamu berani naik di atas kepalaku. Kalau hari ini mulut kotormu nggak kubuat babak belur, aku bukan lu. Para penonton, sekarang semua bukti mengarah bahwa tersangka dengan ibu mertuanya memiliki hubungan tidak senonoh, tapi dia tidak mengaku. Ditelanjangi masih ngeles, nggak tahu malu. Baru pertama kali lihat yang kayak gini, HMPH. Baru tahu ya, selingkuh sekali bisa sekaligus kasih tanduk. Istri dan mertua. Nonton gak sia-sia, seru banget. Chen Chen. Xiao Xiao baru masak 7 hari, kuma 7 hari. Udah ganti hati, masih manusia nggak sih lo? Bu, mana ada ganti hati? Kalian gak bisa lihat apa? Langsung percaya. Dia ada di kamarku. Berarti aku selingkuh sama dia? Ngasih banget ya, abis dikremasi mulutnya masih bisa ngomong. Orangnya aja keluar dari lemari, masih aja berani. Ngeles di sini. Sejak hari Xiao masuk ke rumah ini. Setiap hari dia mencuci kaos kaki dan celana dalammu, bahkan memasak sup iga untukmu. Untuk memulihkan tenaga dan persiapan hamil. Tapi kamu, diam-diam berselingkuh dengan istriku di belakang Xiao. Masih berani bicara? Dasar brengsek, muka keluarga Jiang. Hari ini kau permalukan semua. Sekarang, seluruh negeri menonton. Bagaimana aku bisa angkat kepala lagi di depan orang? Bisu, tadi siapa yang bersumpah? Kalau ada orang di lemari, akan berlutut minta maaf? Dan tahu juga, jutaan penonton live tadi sudah melihat. Kalian mau ingkar janji? Kalian mau ingkar janji? Xiao, ayah minta maaf padamu. Ayah seharusnya percaya padamu. Xiao, tadi kami salah paham. Tapi, Jiang Corporation ini, Perusahaan sebesar ini tidak bisa diberikan begitu saja. Sudah kuduga kalian tidak rela. Begini, aku punya syarat. Asalkan Jiang Chen setuju, urusan ini tidak akan kupermasalahkan. baik-baik, menantu, cepat katakan. Tolong tanya, di live streaming, sekarang ada berapa orang? Masih ada 5 juta. Asalkan Jiang Chen setuju. Di depan 5 juta penonton, berlutut dan minta maaf padaku. Mengaku di depan umum kalau dia berselingkuh dengan mertuanya sendiri. Dialah yang berselingkuh duluan. Urusan ini bisa ku maafkan. Kau gila? Kau benar-benar mau aku berlutut minta maaf? Wah, cuma berlutut sudah selesai? Hukumannya terlalu ringan. Kau tidak mengerti. Bagi keluarga kaya, terkadang gengsi lebih berharga dari harta. Chen, kau dengar tidak? Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Sayang, aku. Jangan panggil aku sayang, jijik. Tenang, banyak orang lihat, kasih aku muka. Waktu kau dan mertuamu berduaan di ranjang, kenapa tidak bilang malu? Sudah cukup. Jangan membuatku malu di depan banyak orang lagi. Suruh mereka pergi dulu. Aku akan berlutut selama yang kau mau. Bahkan berlutut di papan cuci pun bisa. Atau di atas kaktus. Aku. Bagaimana jika aku menolak? Jangan bercanda. Bagaimana juga, aku adalah pewaris grup Jiang. Kau mau aku seperti ini di depan? Penonton seluruh negeri? Ini memalukan grup kita.
Malu atau tidak, yang jelas. Kalau tidak berlutut dan minta maaf, grup Jiang besok akan jadi milik keluarga lu. Anak durhaka. Xiao Xiao sudah memberimu kesempatan. Masih saja keras kepala. Nah, cepat minta maaf. Ini hasil Jerry Paya. 3 generasi keluarga kita. Ayah, ibu. Sekarang lebih dari 5 orang. Sedang menonton. Kalau aku benar-benar berlutut, aku tidak akan punya muka lagi. Kau. Sudah kuberi kesempatan, dia sendiri yang tidak menghargai. Kalau begitu, tepati janjimu. Tadi sudah direkam, kan? Tenang, penonton seluruh negeri sudah menyaksikan. Kepala, kali ini grup Jiang benar-benar memalukan seluruh negeri. Kalau berani tidak menepati, bursa saham akan langsung kolaps. Nanti, habis semua, mengejar harta. Grup Jiang hanya akan tinggal. Song Kong Kosong. Wah, ini bukan stempel khusus ketua grup kita? Benar. Stempel ini simbol identitas ketua. Sepertinya, bos Jiang kali ini serius. Baik, baik. Aku berlutut, puas? Sudah cukup? 2 lutut. Lu Xiao, jangan keterlaluan. Jiang Chen, apalagi nih ulahmu? Aku sudah berlutut, masih mau apa lagi? Dasar wanita licik. Demi harta keluargaku, malu pun tidak peduli. Zhang Chen, cepat kembalikan ke Xiao Xiao. Banyak orang sedang menonton. Apalagi yang kau mau? Nah, berikan saja dulu. Banyak orang melihat. Nanti kita bisa ambil kembali. Berikan apa? Aku tidak selingkuh, ngapain memberi? Kalau kau bilang tidak selingkuh, kita juga tidak boleh memfitnah. Selanjutnya, tanyakan pada ibu tiriku. Apa katanya? Ayah, bukannya masih ada satu orang yang baru saja keluar dari lemari? Orang yang baru saja keluar di mana? Masih perlu ditanya? Pasti kamar mandi. Dari pemahamanku tentang pria, dia mungkin benar-benar tidak berselingkuh. Dari pemahamanku tentang pria, dia pasti berselingkuh. Gimana? Berani tidak? Aku belum bicara dengannya, kalau dia ceroboh ngomong. Ya habislah. Sudah. Urusan rumah tanggamu ini, aku tidak mau ikut campur. Tapi kamu dan Limeng nanti. Ikut aku ke kantor polisi untuk pernyataan. Ayo. Ini, cari dia. Drama ini juga sudah hampir selesai, Limeng. Saatnya giliranmu muncul. Sangat memuaskan. Sudah 1 jam ini, tidak akan ada masalah kan? Aku tadi sudah memberitahu bagian medis. Mereka sudah siap siaga. Kak Lisa, aku benar-benar tidak tahan. Baunya terlalu menyengat, aku ingin pulang. Tidak boleh, sudah bertahan lama, bau juga harus tahan. Hari ini kita harus wawancara pertama. Ini benar-benar suara yang bisa dikeluarkan istriku? Ayo, cepat siapkan. Aduh, enak banget. Ibu Li, tadi Ibu Lu menyebutkan bahwa pil KB itu diganti dengan obat pencehat kuat. Apakah kamu meminum obat ini, Ibu Li? Apakah kamu dan Jiang Chen berhubungan sebagai kekasih, Ibu Li? Samuel orang melihat. Pengirim pesan dicatat sebagai sayang. Apakah kamu yang mengirim ini? Ibu Li, apakah Tuan Jiang yang mengurungmu di lemari? Minger. Limeng, hari ini, kamu harus jelaskan padaku. Sayang, ini salah paham. Dengar penjelasanku. Salah paham? Kalau begitu aku tanya, kita sudah 2 minggu tidak berhubungan. Baik-baik saja. Kamu minum pil KB untuk apa? Bicara. Sapi tua makan rumput muda, tidak takut terstak? Anakku masih kecil. Dihancurkan begitu saja olehmu. Bu, aku sudah bilang, bukan seperti itu. Kamu juga dipengaruhi oleh wanita itu, Lu Xiao. Anda, katakan pada mereka, apakah kita benar-benar hubungan seperti itu? Jika hubungan tidak ketahuan, harta keluarga Jiang akan benar-benar jatuh ke tangan Lu Xiao. APA? Aku dan Chen Chen benar-benar tidak ada apa-apa. Lagi pula, aku ini ibunya mertuanya. Mana mungkin aku melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini? Suamiku, keluarga besar, kalian harus membelaku. Si Jok Chen Chen menikah dengan Xiao Xiao.
Aku selalu menganggap Chen Chen seperti anakku sendiri. Siapa sangka, Xiao Xiao selalu memikirkan orang dari sisi buruk. Lihat, kita bersih, sama sekali bukan. Hubungan seperti itu. Ini semua karena Lu Xiao. Pikirannya terlalu kotor. Teman-teman wartawan, sebenarnya yang berselingkuh bukan aku, tapi dia. Aku? Kalau begitu, katakan, dengan siapa aku berselingkuh? Kamu masih berani menyebut nama Xiao Xiao. Kamu dan Jiang Chen bersembunyi di lemari. Belum jelas, sekarang kamu malah menuduh anakku. Aku bilang dia berselingkuh, berarti dia berselingkuh. Nyonya Li, banyak orang sedang menonton. Berbicara harus ada bukti, kalau tidak itu fitnah. Kepala Wang, apakah aku memfitnah? Ada yang tahu di sini. Mungkin kalian tidak tahu. Nyonya Lu Xiao ini sebelum naik daun adalah sales legendaris di 4S. Kemampuannya adalah menemani klaminya minum sampai larut malam dan keluar dari hotel dengan pakaian tidak rapi. Prestasinya didapat dari cara seperti ini. Oh, awalnya kupikir kau wanita yang jujur. Tidak kusangka kau begitu hina. Ayah, lihat kan? Kau hampir dikerjai orang seperti ini. Hah, sales legendaris kenapa? Bertemu pria berarti berselingkuh? Ini jelas fitnah. Benar kan? Wanita ini yang berselingkuh, malah balik menyudah. Kurasa ini tidak sesederhana itu, Nyonya Lu. Benarkah seperti itu? Nyonya Lu, kamu dengan klien pria itu, selain minum dan makan, ada aktivitas lain nggak? Nyonya Lu, Anda. Aku, Lu Xiao, bertindak terang-terangan. Setiap pencapaianku bersih tanpa cacat. Soal yang dia sebut, teman makan, teman minum, teman tidur, perbuatan kotor. Aku malah mau tanya, kalian berdua, lempar bukti ke mukaku. Ngomong doang mau nodai namaku. Mimpi kali. Jangan sok jago. Kira aku nggak punya ya? Lihat sendiri. Semua lihat baik-baik, ini buktinya. Apa-apaan ini? Tadi masih ada. Kok tiba-tiba hilang? Lu Xiao, pasti kamu sembunyi-sembunyi. Hapus foto. Tadi di foto itu ada pria. Memeluk bahumu, kok pas di tanganmu langsung hilang? Pas aku pegang HP-nya, fotonya sudah kayak gini. Selain kalian berdua, siapa yang lihat aku hapus? Ya juga, mana mungkin dia hapus? Ayah ibu, aku beneran lihat tadi dia hapus foto. Kalian harus percaya aku. Main lama lagi. Kalian sendiri yang nyari masalah. Jangan salahin aku manfaatkan kesempatan ini. Buat kalian jatuh. Dasar Lu Xiao, sekarang aku ngerti. Kamu bikin gaduh sampai cari tim SAR. Media, upload TikTok. Sengaja bikin keruh situasi. Bayar cincin kinagatanya. Supaya kamu bisa naik. Dasar jahat banget sih. Awalnya aku kira salah sangka. Sampai minta maaf ke bos Jiang, ternyata. Kamu beneran berani lakuin begini, hapus bukti masih bacot. Kok bisa kamu berubah kayak gini? Kecewa banget. Kemampuan kalian ngomong gak nyambung. Harusnya aku belajar nih. Tunggu. Sekarang hapus foto di HP nggak langsung hilang. Masih tersimpan di recycle bin beberapa hari. Tadi kamu bilang, aku hapus diam-diam, berani buka recycle bin nggak? Biar semua lihat. Tidak bisa, masih ada di tempat sampah. Video mesra aku dan Jiang Chen. Sama sekali tidak boleh dibuka. Nyonya Li. Mohon kerjasamanya. Aduh, aku tiba-tiba ingat. Sebelumnya, foto ini sudah kuhapus. Sekarang mungkin sudah tidak bisa ditemukan. Artinya, saat kau menyerahkan tadi, sebenarnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Aduh, maaf, aku lupa soal ini. Lupa. Limeng, seharusnya. Ingatanmu tidak seburuk ini, lagi pula, password Lokren adalah ulang tahun Jiang Chen. Kau, jangan asal tuduh. Benarkah? Barusan saat kau memasukkan password, aku lihat 0907. Benar-benar password Chen. Lu Xiao, sudahlah. Kau salah lihat, kau sendiri yang tidak tenang. Bagaimana bisa? Kau menyerang Merkoter ku aku? Nyonya Li, boleh tanya, mengapa passwordmu diatur sebagai ulang tahun menantumu? Nyonya Li, kau bilang gak ada foto Nyonya Lu. Selingkuh, sekarang bilang fotonya sudah dihapus. Apakah kau sedang membuat-buat kebohongan? Menuduh dengan jahat, Nyonya Li, mohon jelaskan.
Hanya sebuah password. Itu ulang tahunku. Ada masalah apa? Apa yang istimewa? Benar? Ini pasti ada masalah. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Lihatlah kau, terlalu banyak berpikir, bahkan jika itu ulang tahunnya. Apa artinya? Xiao Xiao, kau tahu seberapa besar pengaruh hal ini terhadap grup sekarang? Berhenti di sini saja. Aku berikan kau 30% saham. Juga tidak perlu bercerai dengan Chen Chen. Setuju? Tidak bisa, cerai, harus cerai. Berikan grup itu padaku, itu katamu sendiri. Sekarang berubah jadi 30%, pantas saja dijuluki. Bos Jiang benar-benar ahli bermain strategi. 30% sudah banyak, jangan serakah. Aku serakah, atau kalian yang tidak tenang? Lu Xiao, kau keterlaluan. Bukankah kau bilang kita punya hubungan seperti itu? Berani tunjukkan buktinya? Menangkap basah perlu bukti. Dia keluar dari lemari. Bukan turun dari ranjang. Kalau kau tidak bisa menunjukkan bukti, aku akan memanggil pengacara untuk menuntutmu. Menuduhmu memfitnah. Aduh, yang master ngomong begitu, sungguh tidak tahu malu. Orang seperti ini kalau jadi direktur grup, lebih baik aku mengundurkan diri. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Biarkan semua orang melihat. Sudah di ujung tanduk. Masih saja keras kepala. Bukannya mau bukti? Aku punya. Hahaha, kalau kau punya bukti, ngapain sembunyi-sembunyi di sini? Chen Chen benar. Hari ini kalau kau tidak bisa menunjukkan bukti, aku tidak hanya akan menuntut ganti rugi atas kerusakan reputasi grup, tapi juga akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota Jing selamanya. Kita tidak bisa melawan keluarga Jiang, lebih baik kita mengalah saja. Ayah juga dikhianati, ayah juga sedih, tapi ingat tidak. Ayah pernah bilang, rugi itu rezeki. Kita terima saja. Tidak akan mati. Sudahlah. Mengalah? Dulu aku mengalah, berakhir dengan kematian tragis. Di kehidupan ini, kenapa aku harus mengalah? Di kehidupan sebelumnya, karena tidak menangkap basah kalian, kalian bisa memutarbalikkan fakta. Di kehidupan ini, mana mungkin aku tidak menyiapkan bukti. Aku akan mempermalukan kalian. Aku akan membuat semua orang melihat dengan jelas. Jangan sok misterius, berikan padaku. Xiao Xiao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mama minta maaf, ya? Matikan itu. Jangan buru-buru. Pemeran utama sebentar lagi muncul. Berita besar. Orang yang bersangkutan dan mertuanya terbukti memiliki hubungan tidak senonoh. Para penonton, di belakang saya adalah seperti yang bisa kalian lihat. Jangan rekam. Itu bukan aku. Ini palsu. Jangan rekam. Masih berani bilang ini bukan kau? Aku Banakau. Hentikan. Jangan sampai terjadi sesuatu. Suamiku, jangan main tangan. Jangan pukul Chen-Chen-ku. Kembalikan Chen Chen-ku. Apapun yang kau mau, aku beri. Tidak pernah kusiasi. Tapi kau langsung berselingkuh dengan menantumu. Pantaskah kau melakukan ini padaku? Bagus dipukul. Pasangan seperti ini pantas dipukul. Astaga. Beneran selingkuh. Aduh, tadi gue malah bela dia. Kamu sama aja kayak Jiang Chen ini. Kembalikan nama baik anakku. Pak Qian jangan marah. Semuanya minggir. Ayah, mau ngapain? Jangan marah, aku akan gandumu. Ini semua palsu, fitnah. Cepat bilang sesuatu. Shen beli. Ini semua bohong, nggak ada urusannya dengan kita. Chen Gan. Xiao Xiao. Keluarga Jiang yang salah, aku gagal mendidik anak. Direktur grup Jiang, aku juga nggak pantas lagi menjabat. Jiang Chen, susah aku besarkan kamu. Kirim ke luar negeri, sekolah terbaik. Hak waris grup Jiang juga disiapin untukmu. Tapi kamu malah main sama mertua. Begitu caramu menghancurkan diri? Menghancurkan keluarga Jiang? Nak, kok bisa bodoh sekali? Bicara. Diam aja lu. Gue suka meng-meng, emang kenapa? Lu Xiao, dengar baik-baik. Yang gue suka,
Selalu Meng-Meng. Bukan kamu. Nak, ngomong apa sih? Gue nggak ngawur. Lu Xiao emang ada bagus-bagusnya? Kerja terus, fokus karir melulu. Dia bisa kayak Meng-Meng? Temenin gue tiap hari, jagain gue. Meng-Meng lebih baik 100 kali lipat. Dia tahu kesukaan gue, kebutuhan gue. Dia cuma bisa bikin repot. Bikin malu aja. Kalau bukan karena Meng-Meng, gue nggak akan nikah sama kamu. Emangnya lu ada apa? Badan nggak ada, gayanya nggak ada. Dibandingin sama Meng-Ming, nggak ada imbangnya. Jadi pembantu dia aja nggak layak. Jijik banget, istrinya buta banget. Sampai nikah sama dia. Kok bisa bilang gitu? Durhaka banget. Ibu percaya banget, malah dibohongin. Jiang Chen, pegang hati nuranimu. Sejak Xiao nikah sama kamu, dia nggak minta mahar sepeser pun. Masa King Kang sendiri aja diserahkan ke kamu. Sekarang malah dihina kayak gini. Kamu tidak pantas terhadap Xiao. Apa maksudmu aku tidak pantas padanya? Sudah cukup, Jiang Chen. Kau sengaja memprovokasi di depan umum, memperkeruh situasi dan berulang kali menghalangi penyelidikan kami. Sekarang kau diduga sengaja menghalangi tugas resmi. Beritahu tim penyelamat di pintu untuk segera masuk dan bantu eksekusi penangkapan. Kamu juga ikut kami untuk membuat laporan. Tunggu. Aku ada yang mau bicara. Jiang Dashan ini benar-benar sayang anaknya. Tuan Jiang, jangan-jangan kau ingin menghalangi kami menjalankan tugas? Meskipun dia anakmu, dia tetap harus patuh pada hukum. Sudah ada ide? Cepat selamatkan Chen Chen. Apa kau tidak tega melihat anakmu dibawa pergi? Cari cara untuk menjaminnya. Aku tahu kau sayang anakmu, tapi ini dia yang salah duluan pada putriku. Tak ada yang bisa menggantikannya. Ayah. Aku tahu, kau masih berpihak padaku. Serahkan segel perusahaan Jiang. Mulai hari ini, grup Jiang resmi dikelola oleh Lu Xiao. Untukmu, mulai sekarang jangan pernah lagi menginjakkan kaki di keluarga Jiang. Aku juga tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Kau gila, orang tua? Atas dasar apa? Grup Jiang adalah hasil jerih payah 3 generasi keluarga Jiang. Apa haknya seorang orang asing? Mertua, maksud ke bos Jiang. Chen Chen memang bersalah. Tapi dia tetap anak kandungmu. Grup Jiang ini pasti akan diberikan pada keluarga sendiri di masa depan. Bagaimana bisa diberikan pada orang asing? Time Cow, apa hakmu bicara di sini? Ku beri kesempatan terakhir, serahkan segel grup. Jangan berikan. Jika kau memberikannya, kau benar-benar tidak punya harapan lagi. Grup Jiang adalah kartu asmu. Kau tidak boleh menyerahkannya padanya. Meng-Meng hanya butuh dirimu. Harta keluarga Jiang ini. Aku tidak mau. Bawa pergi. Kau si imut, tunggu saja. Xiaolin cepat ikut. Mulai hari ini, kau adalah direktur baru grup Jiang. Keluar, keluar. Itu mereka, pasangan mesum. Lempar mereka sampai mati. Ada cahu malu. Bunuh mereka. Kepalawan, cepat hentikan mereka. Jangan lempar lagi, jangan lempar lagi. Lempar sampai mereka mati, ahem. Yang ada di tangan, lempar semua. Jangan lempar lagi, lempar sampai mereka mati. Bagus sekali. Masuk lagi, tidak disangka. Boss Lu Yago main golf ya. Jiang Dashan, ada apa kamu cari aku? Oh tidak, Boss Lu. Silakan minum teh, aku bawa khusus untukmu, Longjing sebelum Qingming. Coba cicipi. Boss Lu. Cara Anda benar-benar hebat. Jujur saja. Dulu, grup Jiang terlihat makmur. Tapi rantai dana sudah putus setengah. Klien lama yang sudah ikut aku puluhan tahun, semua kabur. Benar-benar bikin aku pusing. Tak disangka, begitu Anda ambil alih, hanya dalam 3 bulan. Harga saham naik 3 kali lipat. Perusahaan juga kembali ke 3 besar di kota Jing. Ini benar-benar mengagumkan.
Jiang Dashan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. I to you. Anda lihat aku. Sudah puluhan tahun di dunia bisnis, sedikit banyak tahu caranya. Lagi pula kita dulu juga bisa dibilang satu keluarga. Aku harap Anda pertimbangkan. Bisakah Anda menunjukku sebagai wakil direktur? Aku janji. Kedepannya pasti patuh pada Anda. Janji tidak banyak bicara. Satu keluarga? Jiang Dashan. Jangan-jangan kamu lupa siapa yang dulu mengusirku dari rumah? Siapa yang bilang grup tidak ada hubungannya denganku? Ini, Kita sudah lama bukan satu keluarga. aku dulu buta, tidak melihat sifat anak durhaka itu. Dan salah paham padamu, itu salahku sendiri. Sekarang kalau dipikir, aku merasa menyesal. Tunggu. Aku tidak bilang tidak memberimu. Benar ke Bos Lu? Wah, terima kasih. Aku janji ke depannya patuh pada Anda. Oh ya Bos Lu, sejak Anda menjabat, belum ada pesta pelantikan, bagaimana kalau malam ini aku yang urus, Anda tidak perlu repot. Aku janji akan meriah. Tidak perlu mewah, sederhana saja, yang penting lewat pesta. Sebutkan ke Dewan Direksi tentang pengangkatanmu sebagai wakil direktur. Baik, aku segera mengaturnya. Semuanya, aku angkat gelas, grup kita bisa sampai seperti hari ini. Benar-benar harus berterima kasih kepada Bos Lu kita. Beberapa waktu lalu, anak durhaka saya membuat skandal seperti itu. Membuat saham Jiang jatuh terus, sejujurnya. Ketika Bos Lu baru saja menjabat, saya juga tidak yakin. Tapi baru 3 bulan, harga saham langsung naik 3 kali lipat. Kemampuan Bos Lu memang tidak perlu diragukan lagi. Benar sekali, klien besar grup Selatan waktu itu. Bos Lu kita selesaikan hanya dengan 3 kalimat. Jauh lebih hebat dari kita yang sudah tua ini. Bos Lu, saya hormat Anda. Bos Lu, saya juga ingin menghormati Anda. Sebelumnya keluarga Jiang memperlakukan Anda tidak adil, Anda tidak menyimpan dendam. Bahkan masih mengizinkan ayah saya tetap di grup. Saya berterima kasih. Xiao. Ayah juga minta maaf padamu. Dulu ayah sudah tua dan buta. Kedepannya, siapapun yang berani menyakitimu, ayah akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Semuanya terlalu baik, grup bisa mencapai prestasi hari ini. Bukan hanya hasil kerja Lu Xiao sendiri, tapi kepercayaan semua pemegang saham dan kerja keras semua karyawan. Hasil kerja keras bersama, saya angkat gelas untuk semuanya. Selain itu, hari ini saya juga ingin mengumumkan sesuatu. Grup memutuskan Bapak Jiang Dashan sebagai wakil presiden grup. Terima kasih Bos Lu, terima kasih para pemegang saham. Saya berjanji akan bekerja keras, menjadi contoh. Membantu Bos Lu mengelola grup dengan baik. Minggir. Kalian berdua mau apa? Di sini tidak menyambut kalian, keluar. Pergi? Grup Jiang ini memang milik keluarga Jiang. Saya kembali ke tempat sendiri. Kenapa harus pergi? Saya kembali kali ini untuk mengambil kembali yang menjadi milik saya. Hak waris grup Jiang. Kamu masih berani bicara tentang hak waris? Kamu punya kualifikasi? Saya tidak punya kualifikasi. Dia Lu Xiao punya kualifikasi. Kenapa dia tidak punya kualifikasi? Bos Lu masuk grup, baru 3 bulan memimpin. Sudah menyelamatkan perusahaan, soal kemampuan. Jauh lebih baik dari kamu yang hanya bermalas-malasan. Hanya bisa membuat masalah, 100 kali lebih baik, jangan bicara seperti itu. Kemampuan Bos Lu memang luar biasa, tapi sehebat apapun. Bagaimana juga, grup ini akhirnya tetap milik keluarga Jiang. Lagi pula, dia kan orang luar. Masa ia bisa menguasai bisnis keluarga Jiang? Diam kau. Dia sudah bukan pewaris grup Jiang. Kalau kau terus mengganggu, Jangan silakan aku kalau nanti aku berubah. Siapa bilang pewaris grup Jiang? Adalah Jiang Chen? Aku tidak menyebut namanya. Yang aku maksud adalah bayi dalam kandunganku ini. Semuanya, lihat baik-baik. Aku hamil anak Jiang Chen. Anak ini adalah keturunan asli keluarga Jiang.
Bahkan jika nanti grup Jiang tidak diberikan ke Jiang Chen, kau harus memberikannya untuk anakku ini. Apa-apaan ini? Ini cucu kandung keluarga Jiang. Kau tidak tahu malu, berani beraninya hamil. Masalah sebelumnya belum selesai. Sekarang kau berani. Sombong di depanku. Hari ini aku akan menghabismu. Coba sentuh dia sedikit saja. Wah, bicaramu sama buruknya dengan si Mutluk Xiao. Aku beritahu, aku hamil satu-satunya penerus keluarga Jiang. Grup ini sementara saja milik Lu. Anak inilah pewaris masa depan grup. Ayahku hanya bilang kau jadi direktur sementara. Lu Xiao, jangan sok jadi pemilik grup. Li Meng, kau yakin sekali anak ini adalah anak Jiang Chen? Kalau bukan, siapa lagi? Jangan-jangan anak ayahmu yang tidak berguna itu? Hahaha. Ah, sepertinya sekarang dia sudah tidak mampu lagi. Kau. Ayah, kan kau selalu ingin punya cucu. Beberapa bulan lagi, kau bisa menggendong cucu kandungmu. Tapi nanti kalau anakku tahu, kakeknya memberikan grup Jiang ke orang luar, apa dia tidak akan membencimu? Ibu, setuju kan? Ah, Harta keluarga Jiang tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Apa yang bisa diharapkan cucumu nanti? Boss Lu. Jangan tertawa, aku dan Tante Liu. Sudah hampir 10 tahun menunggu cucu. Akhirnya dapat juga anak ini. Ini adalah penerus keluarga Jiang. Lihat. Sebelumnya, Jiang Chen memang bersalah dan harus dihukum, tapi anak ini tidak bersalah. Jiang Dashan. Kamu bicara panjang lebar, cuma ingin menolong cucumu. Untuk merebut kembali grup Jiang, kan? Tidak. Aku hanya... Baik. Aku bisa setuju. Tapi ada satu syarat. Anak dalam kandungan Li Meng harus benar-benar anak Jiang Chen. Apa maksudmu? Kamu curiga anak itu bukan anakku? Lu Xiao, jangan keterlaluan. Menurutmu, Li Meng itu orang seperti apa? Kamu tidak sadar. Dia hanya cinta uang, bukan orang. Chen, lihat, dia menuduhku lagi. Kamu bohong. Meng Meng bukan orang seperti itu. Dia bersamaku karena cinta. Sama sekali bukan karena uang. Jangan asal tuduh. Meng Meng, aku tentu tahu. Kamu bukan orang seperti itu. Lu Xiao, jangan di sini mengadu domba. Kalau berani, tunjukkan bukti nyata. Jangan cuma omdo. Bukti nyata? Jiang Chen, kamu bilang anak dalam kandungan Li Meng adalah anakmu? Lihat sendiri, ini apa? Azoospermia. Ini tidak mungkin. Azoospermia. Kolom nama ada di halaman pertama. Ini Mr. Hill. Ini pasti dia palsukan. Pasti laporan palsu yang dia siapkan sebelumnya. Kalian mau lihat baik-baik? Tanggal di laporan ini. Kapan? Tahun lalu. Benar, ini pemeriksaan saat aku merencanakan kehamilan. Dan pergi ke rumah sakit bersamamu. Takut menyakiti harga dirimu. Jadi selalu menyembunyikannya. Bahkan sup iga yang biasa. Kumasak untukmu, di dalamnya ditambahkan berbagai bahan untuk meningkatkan kesuburan. Siapa sangka, kamu tidak berguna. Ternyata anak ini bukan anak Jiang Chen. Chen, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mungkin rumah sakit salah laporan, atau dia diam-diam mengubah tanggalnya. Kalau begitu, aku sarankan kalian tes DNA. Takutnya ada yang takut karena punya dosa, tidak berani tes. Ayo, sekarang ikut aku. Chen, kamu benar-benar mau tes DNA? Kamu benar-benar tidak percaya padaku? Ikut aku. Chen, kamu harus percaya padaku. Sejak kenal kamu, hanya kamu dan Lutian yang pernah kulakukan hal ini. Orang tua itu sudah lama tidak punya fungsi itu. Anak ini benar-benar milikmu, percayalah padaku. Sekarang aku tanya,
Mau pergi atau tidak? Chen, ada apa? Bicarakan di rumah saja, ya? Nanti di rumah. Kamu jelas-jelas merasa bersalah. Tidak, aku tidak. Aku sampai rela melepaskan harta keluarga Jiang untukmu. Kamu berani diam-diam hamil anak orang lain di belakangku? Aku akan mengaturmu. Satpam! Wanita, aku tidak akan memaafkanmu. Kukira akhirnya bisa menggendong cucu. Pak Tua, anak ini bukan milik Chen. Lalu jangan-jangan. Anak yang kamu kandung, jangan-jangan milikku? Tidak bisa, sekarang hanya Lutian yang bisa membantuku. Aku harus menuduhkan anak ini padanya. Sayang, anak ini memang milikmu, aku dulu bodoh. Dan berselingkuh dengan Jiang Chen. Aku tahu anak ini milikmu. Makanya aku tidak berani ikut tes DNA dengannya. Laulu, wanita ini tidak ada satupun kata jujur. Jangan percaya padanya. Li Meng, keluarga kami benar-benar sial. Sampai berurusan dengan wanita sepertimu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Jiang tidak akan berantakan seperti ini. Sayang, aku tahu salah, aku tidak akan berani lagi. Aku akan merawat kandungan dengan baik dan melahirkan anak ini. Demi anak ini. Beri aku kesempatan lagi, ya sayang. Ayah, meskipun anak ini bukan milik Jiang Chen, belum tentu milikmu. Tapi bagaimana jika anak ini benar-benar milikku? Ayah selalu ingin anak lagi, sayangnya ibumu sudah tiada. Sekarang akhirnya punya keturunan lagi. Kamu pasti mengerti maksud ayah, kan? Aku tidak mengerti. Xiao, aku tahu. Li Meng pernah berbuat salah pada kita berdua. Tapi aku percaya, dia akan berubah suatu hari nanti. Suami istri harus saling memberi kesempatan. Lao Lu, sadarlah. Wanita ini tidak hanya menipumu, dia juga menyakiti anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu lemah hati? Lu Xiao itu anak kandungmu sendiri. Kamu nggak lihat betapa susahnya dia selama ini. Pernah nggak kamu mikirin perasaan Xiao? Xiao memang anakku. Tapi anak di kandungan Li Meng juga anakku. Xiao, ayah mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu kan sekarang udah jadi direktur grup perusahaan. Sudah sukses dan terkenal. Tapi Li Meng beda, dia nggak punya apa-apa. Terrace? Ayah cuma mau kasih mereka ibu dan anak status yang jelas. Jaminan hidup. Bisa nggak saham grup perusahaan? Dikasih sedikit buat mereka berdua? Oh, Nak, dengar nggak? Mulai sekarang kamu jadi pangeran kecil grup perusahaan. Mimpi kali. 3 bulan lalu, dia selingkuh sama Jiang Chen. Di kamar pengantin, dia sudah 5 kali fitnah aku. Kalau aku nggak punya bukti, hari ini yang diusir, dihina netizen. Dan hancur reputasinya, pasti aku. itu kan udah lewat? Percayalah dia sekali. Jangan desak orang sampai ke jalan buntu. Iya, tapi di kehidupan sebelumnya, aku yang didesak ke jalan buntu sama dia. Xiao, dengerin ayah. Kamu ngomong apa sih? Pak Lu, otakmu kemasukan air ya? Lupa omonganmu di pesta dulu? Bilang apa-apa nanti. Suamiku, maaf, kami ibu dan anak yang merepotkanmu. Karena Xiao nggak terima aku. Mending aku pergi saja. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Li Meng hamilin aku. Aku nggak mau anakku lahir tanpa status. Pak Lu, Li Meng itu orang jahat. Kamu juga nggak baik, perlakukan. Anak kandung sendiri begini, kamu akan dapat karma. Karma pun aku terima. Aku dapat anak di usia tua. Aku cuma mau punya anak laki-laki, salah apa? Kamu kasih status buat mereka atau enggak? Kalau enggak kasih, aku bukan ayahmu. Emang bukan? Ini kan bos grup Shen, konglomerat nomor 1 di Beijing. Bos Shen yang sulit ditemui. Kenapa hari ini bisa datang ke sini? Lihat baik-baik, kamu juga punya azoospermia. Seumur hidup nggak mungkin punya anak sendiri. Masa aku bisa punya azoospermia? Masa sih? Nggak ada yang nggak mungkin.
Bukan cuma Lucia, anak itu bukan anakmu. Bahkan bayi dalam kandungannya pun tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin, ini semua palsu. Kalian bekerja sama untuk menipuku. Anakku, bagaimana mungkin aku tidak punya anak laki-laki? Anakku, 20 tahun ini, aku terus mencari putri kandungku sendiri. Hari ini, akhirnya kutemukan. Putriku sayang. Bagaimana kabarmu selama ini? Bos Lu ternyata adalah putri kandung Bos Shen. Kalau begitu, latar belakangnya sangat kuat. Baru sekarang tahu, ternyata Bos Lu sendiri adalah putri dari keluarga kaya. Aduh, aku benar-benar. Tidak mengenali orang penting. Ternyata bukan Xiao Xiao yang mengincar keluarga Jiang, tapi keluarga Jiang yang mengincar Xiao Xiao. Ayah, Tolong aku. Sayang, kukira kau sudah benar-benar berubah. Ternyata kau masih sama seperti dulu, tidak tahu malu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Apa aku tidak baik padamu? Sudah kukatakan, wanita seperti ini, sekali menipumu, akan melakukannya lagi dan lagi. Sekarang kau terjebak kan? Sepatutnya kau dapat karma. Dulu heran, kenapa kau begitu kejam pada Xiao Xiao? Ternyata Xiao Xiao bukan anak kandungmu. Putri, ayah dengar akhir-akhir ini kau banyak menderita. Ceritakan pada ayah. Ayah datang hari ini untuk membelamu. Bos Shen, 3 bulan lalu, ada skandal perselingkuhan suami baru dan ibu tiri yang viral di seluruh internet. Kau tahu tidak? Tokoh utamanya adalah Bos Lu. Aku agak ingat, waktu itu sampai trending nomor 1. Benar, waktu itu mereka tidak hanya berselingkuh, tapi juga memfitnah Bos Lu, hampir menghancurkan nama baiknya. Ibu tiri itu adalah wanita ini. Bukan, aku tidak. Bos Shen. Anak durhaka itu, sudah kami putuskan hubungannya. Bukan urusan kami. Ja, Bos Shen. Lutian ini, dari awal sampai akhir tidak percaya pada Xiao Xiao, bahkan membantu Li Meng dan Jiang Chen memaki Xiao Xiao. Baru saja dia juga mengancam Xiao Xiao untuk memutuskan hubungan ayah dan anak. Tidak, aku hanya sebentar tidak sadar. Semua ini karena si sayang ini menipuku. Aku hanya sebentar tidak sadar. Apakah dulu kau? Menyuruh Xiao Xiao untuk membantu Li Meng? Minta maaf dengan berlutut. Semua ini kamu lupa? Tidak mungkin ada hal seperti ini. Baiklah Lutian, anak perempuanku ada di rumahmu. Menderita begitu banyak, kamu tidak hanya tidak melindunginya, malah membantu orang luar meninggalnya. Hei, ada orang di sini. Padang Tangganya. Biar dia ingat, mengganggu anak perempuanku Shenwan. Harus membayar harganya. Bos Shen, ampun. Ini semua salah paham. Aku tidak sengaja mengganggu Xiao Xiao. Bos Shen. Aku sudah membesarkan Xiao Xiao lebih dari 20 tahun. Dari kecil sampai besar, kebutuhan pakaian dan makannya. Aku tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada usaha. Tolong maafkan aku sekali ini. Omong kosong. Apa aku memintamu untuk merawat anak perempuanku? Kamu pikir aku tidak tahu? Selama kuliah, dia kerja sambil belajar. Berani bilang kamu tidak memperlakukannya dengan buruk? Ayah tahu salah, ayah dulu bodoh dan tidak baik padamu. Tapi di hati ayah, selalu memperlakukanmu seperti anak kandung. Kamu minta ampun untuk Bos Shen. Maafkan aku sekali ini, ya? kenapa aku harus minta maaf? Diam. Tidak. Aku bukan ayahmu. Anak kandung, ayah mana yang tega memukul anak kandungnya sendiri? Akan bertengkar dengan anaknya karena orang luar? Tapi, kamu memang sudah membesarkanku lebih dari 20 tahun. Meskipun tidak ada ikatan emosional, setidaknya ada sedikit rasa terima kasih. Aku akan mentransfer uang pensiun untukmu, cukup untuk hidup nyaman di masa tua. Mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Terima kasih Bos Lu. Setelah menyelesaikannya, sekarang giliranmu. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Aku sedang hamil, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Xiao Xiao. Begini, aku akan memberimu pekerjaan di grup Lu. Mau? Tidak masalah, aku akan lakukan apapun yang kamu suruh. Baik. Hitam di atas putih, ini kamu yang tanda tangan sendiri. Mulai sekarang, tunjuk Li Meng sebagai petugas kebersihan toilet grup. Bertanggung jawab membersihkan semua toilet setiap setengah jam. Aku akan periksa sendiri, jika tidak memenuhi standar, harus ulang. Sampai memenuhi standar. Kamu tidak boleh seperti ini balas dendam pribadi.
Kontrak itu kamu yang tanda tangani, aku tidak memaksamu. Limeng, dengan semua perbuatan kotor yang kamu lakukan selama ini, cukup untuk membuatmu mendekam di penjara setengah umur. Sekarang, ini adalah akhir terbaik untukmu. Kerjasama yang menyenangkan. Teman-teman wartawan, hari ini bukan hanya hari bergabungnya dua grup besar, tapi juga hari aku bertemu kembali dengan putriku, yang sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Foto ini diambil saat putriku baru saja hilang. Selama bertahun-tahun aku mencari di hampir seluruh negeri Long. Dan hari ini akhirnya aku menemukannya. Selamat ya, Nona Lu, maksudku Nona Shen. Selamat, Boss Shen. Ayah, senyum dong. Sebentar lagi kita foto bersama. Boss Shen. Baru saja menerima pemberitahuan dari pengadilan. Jiang Chen dan Li Meng. Karena tekanan mental yang berlebihan, didiagnosis skizofrenia. Dan sudah dikirim ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Mengerti? Xiao Xiao. Cepat, acara gunting kita akan segera dimulai. Datang. Ayo bersama-sama. Tiga, dua, satu.